Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bil Suryanata, NIM di 400230101. Untuk nama saya Muhammad Mukhtar Lutfi dengan NIM di 400230129. Di sini kami akan mempresentasikan atau membuat video tentang remedi tugas besar praktikum teknik pengendalian mesin listrik dengan kode soal tipe B. Pengendalian motor stepper menggunakan driver tanpa microcontroller. Ya, masuk ke latar belakang. Motor stepper banyak digunakan pada sistem otomasi karena mampu bergerak secara presisi. Ya contohnya kayak di pabrik gitu ya. Gampang lah. Pengendalian motor stepper umumnya menggunakan microcontroller, tetapi di sini agak lebih sulit ya. Nggak pakai microcontroller tapi pakai logika elektronika. Meskipun lebih banyak rugi-ruginya dan tidak efisien nggak apa-apa lah. IC NE555 digunakan sebagai pembangkit pulsa dan driver sebagai pengendali. Sistem dirancang agar motor bergerak satu langkah setiap tombol tekan dan dapat reverse ketika tombol ditekan lagi. Untuk rumus masalah, yang pertama, bagaimana merancang pengendali motor stepper menggunakan driver A4988. Untuk yang kedua, bagaimana menghasilkan satu langkah motor untuk setiap penekanan tombol. Dan yang ketiga, bagaimana mengatur arah putaran motor forward dan reverse. Yang keempat, bagaimana merealisasikan rangkaian dalam bentuk PCB dan hardware. Di sini bertujuan untuk satu, merancang rangkaian pengendali motor stepper menggunakan driver A4988, dan yang kedua menggerakkan motor satu langkah 1,8 derajat setiap tombol ditekan, dan yang ketiga membuat sistem pembalik arah putaran motor, dan yang keempat merealisasikan rangkaian pada PCB, serta yang terakhir kelima menganalisis hasil penguji dan kendala yang muncul. Untuk alat dan bahan seperti pertama solder dan timah, yang kedua multimeter, serta 3 tang potong, 4 bur PCB, 5 laptop atau komputer, 6 software Proteus, Altium, dan Isida. Dan untuk yang bahan-bahannya seperti driver A4988, IC NE555, lalu push button, keempat toggle switch SPDT, yang ke 6 motor stepper bipolar, yang ketujuh power supply 12 sampai 15 volt, serta yang terakhir resistor dan kapasitor. Disesuaikan ya mas. Dasar teori. Ini per ya. Yang pertama motor stepper bergerak dalam langkah-langkah tertentu, artinya per step itu ya. Sudut langkah per stepnya itu sekitar 1,8 derajat, jadi kecil sekali. Membutuhkan 200 langkah untuk satu putaran penuh 360. Berarti 1,8 dikali 200, 200-nya 360, atau 360 dibagi 200 harusnya 1,8. Itu. ICNA fungsi sebagai pembangkit pulse. Waduh. Mode monostable menghasilkan satu pulse setiap trigger. Jadi IC ini sebagai pembangkit pulse-nya, sedangkan driver yang bawahnya itu pengendali dari pulse. Itu. Step menerima pulsa, deal menentukan arah putaran. Untuk deal ini nanti kita akan atur lewat toggle ya, atau switch saklar. Blok diagramnya seperti ini. Dimulai dari push button. Dari push button itu menghasilkan trigger untuk apa? Untuk menghasilkan pulse CNA ini, IC-nya. IC-nya menghasilkan pulse lalu diproses oleh driver steppernya. Dari driver stepper outputnya langsung dibuat untuk mengatur stepper motor. Nah, untuk switch-nya itu untuk mengatur si IC dan drivernya untuk reverse dan forward-nya. Dan power supply-nya di sini ada 2, untuk driver sendiri dan stepper sendiri. Itu 45 menit. Untuk gambar rangkaian, alhamdulillah kita bikin dari Proteus.
Nah, ini untuk NE55 menghasilkan pulsa clock. Untuk pulsa dikirim ke pin step A4988. Setelah itu frekuensi pulsa menentukan kecepatan putaran. Dan switch SPTT mengatur arah putaran melalui pin gear. Setelah itu di reverse A4988 berfungsi sebagai mengontrol dan menguat arus motor. Dan yang terakhir suplai 15 volt digunakan untuk motor dan 5 volt untuk logika. Nah, ini untuk skematik PCB-nya. Skematiknya seperti ini ya. Di sini power supply ada dua. Yang pertama apa? Ini yang tulisannya baterai ini input 12 volt untuk si driver, untuk si stepper maksudnya, dan VDC ini 6 volt untuk si driver. Tuh. Ini ada push button untuk mengatur kapan dia bergerak. Di sini ada switch untuk mengatur arah putaran. Ini kapasitor sebagai pengaman dan ini resistor sebagai penghambat. Thank you. Terima kasih. 6 menit pas. Oke, setelah ini kami akan masuk ke video percobaan. Video percobaan karena ini 15 menit minimal. Sebentar. Kami akan tutup Di 7 menit. di 7 menit. Di menit ke-7 sebentar. Berarti masih kurang berapa menit tuh? Masih kurang 8 menit. Ini aja. Udah, Mas. Sudah selesai ya, aman. Membuat sendiri ini, Mas. Kacau. Menit ke-7 pas ini untuk presentasi PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alatnya atas nama kami ya. Skematiknya seperti yang di PPT. Di sini ada drivernya, di sini IC, push button untuk geraknya, forward reverse, saklar, dan ini dua inputnya. Di sini ada input 12 volt untuk si driver, ini 6 volt untuk si motornya ini stepper. Langsung pasangkan untuk yang pin positif yang merah kita pasangkan di 5 volt. Ini potong nih. Ini masukkan. Sudah. Kita langsung ini untuk support supply-nya. Dua apa? Dua power supply. Ini kita atur 5 volt. Ini 5 volt kurang lebih segini ya. Ini sudah 5 volt. Di sini ini 12 volt, tapi untuk pengaman kita buat di 11 volt saja. Oke, dah. 11 volt kita masukkan ke sini. Yang baterai. Seperti yang 6 volt kita masukkan di drivernya. Oke. Untuk menggerakkannya kita cukup tekan tombol push button. Betul ya. Sebentar. Ini rusak ya. Ini harusnya searah tapi bentar. Kita langsung perbaiki di sini saja. Ini pasti biasanya start ini. Nah, ini sudah baik. Ini searah jarum jam ya, 1,8 derajat. Ini gerakannya emang sedikit. Jika ingin reverse kita cukup tekan di saklar, kita tekan, ini akan pergerakannya reverse, balikannya. Baru 2 menit. Request Pak. Request. Oke, kan
3 titik hitam lagunya mirip kali. Gitu ya. Dan untuk mematikannya agar aman, itu jangan langsung dicabut ya, takutnya nanti ada harus balik. Kita matikan dulu ini. Sebenarnya lebih bagus jika ada diodanya, dioda freewheeling. Di sini tidak ada, ya sudah kita matikan perlahan. Soalnya tadi untuk drivernya itu sempat rusak. Ini ganti driver, ini mana? Ya, drivernya rusak bang. Oh, ini drivernya rusak. Efek dari driver rusak ini, saat tegangan input dimasukkan di yang 12 volt, tegangan inputnya nanti akan otomatis turun. Itu pertanda kalau terdapat komponen yang rusak. Nah, yang tadi saya cari ternyata drivernya. Kita coba tes ya untuk pakai komponen yang rusak. Di sini kita pasang input 11 volt. Ya seperti ini. Coba kita masukkan langsung ke sini. Perlihatkan ininya. Angka dari 11 voltnya kita sambung di sini, pasti akan langsung turun. Enggak turun nih. Sebentar. Sudahlah, intinya seperti itulah. Ini enggak turun kayaknya. Tadi ada kesalahan pemasangan deh. Nyaman, kabelnya nggak panas. Intinya alatnya sudah jadi. Ya, kita monitor. 5 menit terkasih. Sekian saja uji cobanya. Nanti kita edit, kita lama-lamakan ya, kita slow mo. Udah 5 menit ya guys ya.